tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, Ibu Gembala sudah selesai untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Baik, malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Maaf ya, tadi Bu Liana sempat tertunda untuk menyampaikan kesaksian karena Ibu Gembala meminta untuk bisa sampaikan sharing firman Tuhan terlebih dahulu. Mari saya persilahkan Ibu Liana dibuka mute-nya. Shalom Ibu Liana. Dibuka mic-nya Bu. Shalom semuanya. Ya, shalom Ibu. Apa kabar hari ini Bu? Baik Pak, baik semuanya. Baik ya, puji nama Tuhan. Baik, ya kita akan mulai dengan tanya jawab ya kepada Ibu Ibu Liana ya, puji nama Tuhan. Baik Bu Liana, ini percaya Yesus itu sejak lahir, background keluarga Kristen begitu Bu? Aku dari keluarga yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi dengan saudara dari papa aku waktu itu semuanya kita masih kecil-kecil itu diajarin untuk sekolah minggu gitu. Jadi pokoknya besar ya begitu aja, belum sungguh-sungguh lah gitu. Kita cari sendiri ya setelah itunya. Oke, jadi sebenarnya background bukan dari keluarga Kristen, tapi ada keluarga yang mengajak untuk percaya kepada Yesus. Nah, sejak kapan berarti Ibu benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya semenjak masuk kuliah ya, saya pernah masuk ke satu persekutuan doa di Bank Dewa Ruci dulu. Nah, di situ saya mulai ada yang kata bahasa roh, di situ saya belajar Tuhan jamah hati saya gitu. Saya bisa gimana ya? Belum pernah lah ya bisa seperti itu gitu, hati kita bisa kayaknya hancur tapi ada kelegaan yang luar biasa. Tapi masih di dalam, setelah itu kita masih suka kadang-kadang naik turun juga sih ya. Tapi di situ saya mulai percaya Tuhan sungguh-sungguhnya. Amin, puji nama Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jadi sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Ibu menikah akhirnya dan punya anak, ya betul ya? Ya. Anaknya berapa kalau boleh tahu? 1 Pak. 1 ya, oke baik. Nah sekarang satu keluarga sudah bergereja atau punya komunitas Kristen ya tentunya ya? Ya. Sudah ya, oke baik. Nah ini judul kesaksiannya tentang proses keuangan, kesehatan begitu. Wah ini luar biasa tentunya. Nah ini yang pertama dulu. Proses keuangan macam apa Bu yang terjadi sehingga Ibu membuat Ibu terpuruk di masalah keuangan itu? Prosesnya seperti apa? Itu saya mulai merasakan sekali itu semenjak saya kan seorang karyawan kontrak bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, perusahaan swasta. Nah, waktu saya bekerja itu kan kontrak setahun. Nah, sudah 15 tahun saya bekerja, nah itu diputus kontrak. Saat itu saya itu pas mau operasi gitu, saya dinyatakan sama dokter mempunyai sakit miom, dan miom saya itu sudah membesar gitu loh. Jadi pilihan saya mau operasi atau saya masih tetap mau bekerja. Cuman keluarga saya bilang, ya udah, anak saya bilang mama lebih baik sehat. Mama saya juga gitu, tapi kan saya kehilangan pekerjaan gitu, terus saya masih butuh, sedangkan saya tahu suami saya pekerjaannya seperti apa, tidak bisa memberikan kepada keluarga, terus anak saya juga belum benar-benar siap. Nah di situ saya mulai terproses sama Tuhan, tapi puji nama Tuhan, saya itu nggak tahu gimana melalui mama saya juga, saya ketemu sama Ibu Gembala, Ibu Eli, di situ mulai kehidupan saya mulai ya saya kaget gitu, kenapa bisa orang pokoknya perfect, dan menurut saya itu kok bisa seperti Bu Eli, saya bisa dapat proses. Di situ saya memberanikan diri, saya bertanya, tapi Ibu itu sangat baik, sangat sungguh-sungguh apa ya, beda banget gitu. Saya merasakan kasihnya Tuhan itu mengalir dari kehidupan Bu Eli gitu loh, bukan saya itu. Jadi proses keuangannya diputus kontrak begitu ya, diputus kontrak bekerja. Ya. Pertanyaan saya tadi tentang keuangan dulu, tapi berbarengan juga dengan Ibu sakit. Jadi kesehatan juga diuji pada saat
Diputus kontrak itu betul begitu ya? Betul ya, begitu. Nah, sehingga bagaimana biaya untuk rumah sakitnya bagaimana itu, Bu? Nah, itu kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Putus kontrak kan saya udah dinyatakan harus operasi kan. Terus saya bilang lagi, saya balik sama dokternya, dok, ini kayaknya saya nggak bisa jadi operasi deh, saya mesti ganti dulu semua BPJS-nya saya ke yang F3 gitu, saya bilang kan. Terus dia lihat, mana Bu, saya lihat ininya dia punya, apa, saya punya surat-surat yang dari kantor gitu. Terus dia bilang, oh gak usah, udah besok Ibu langsung operasi saja, dia bilang gitu. Masuk kelas 1, itu kan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. 1 Desember tahun 2022 itu saya dikatnya gitu loh. Tapi Tuhan begitu luar biasa, terus kasih dokternya juga sabar, baik gitu loh. Gak nakut-takutin saya. Kalau dokter-dokter yang lain kan saya pindah dari dokter mitra, saya disuruh pindah ke dokter rumah sakit Bunda. Di situ di Bunda aja ditakutin saya. Wah, ini begini 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 gitu. Sampai saya bilang, "Dok, ini sebenarnya penyakit saya apa, Dok? Ini minum biasa atau saya mau berjalan kepada cancer? Kalau maunya cancer, dokter bilang aja, saya siap-siap kok." Saya bilang, "Malah justru kalau dokter kasih tahu saya lebih enak gitu kan. Saya udah persiapin sama anak saya bilang, saya persiapin sama mama saya sana, beban saya cuma sama mama sama anak saya bilang gitu. Oh, ya udahlah pokoknya gini gini gini. Tapi kalau dokter yang di Carolus itu yang pas saya operasi itu tidak ada sedikit pun dia menakutin. Dia bilang, oh biasa. Pas sampai sudah selesai juga pas dilihat, oh nggak apa-apa ini. Dia bilang gitu. Cuman untung ya Ibu, selamat. Ibu untung sekarang. Coba kalau nanti lebih banyak lagi, perut Ibu lebih besar lagi begitu. Itu semua anugerah Tuhan buat saya. Oke, berarti di cover oleh pemerintah ya, BPJS begitu ya, akhirnya ya Bu ya? Tapi itu bukan BPJS. BPJS-nya BPJS yang bayar waktu itu. Karena Oh, dari kami BPJS, kan oke. dibayarin. Baik, baik, baik. Tapi akhirnya tercover, terpenuhi semua ya, begitu ya. Nah, sekarang dengan diputusnya kontrak, berarti Ibu sudah tidak bekerja ini sekarang ini? Iya, Sama sekali tidak bekerja, tidak ada penghasilan? iya. Tidak ada. Nah, suami tadi masih ada apa gimana sekarang ini suami? Ada. Masih ada ya. Suami masih ada, suami bekerja ya Bu ya? Iya. Nah, kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari berarti sekarang ini di cover oleh suami apa gimana untuk kebutuhan sehari-hari? Itu dia karena kebaikan Tuhan yang masih hidup sampai saat ini. Ada aja jalannya Tuhan, kasih setia Tuhan. Sampai kemarin saya sampai sempat masuk rumah sakit lagi karena saya ikut doa puasa jaringan doa nasional. Tuhan masih tetap menolong saya untuk sekali kemarin itu. Jadi walaupun Tuhan itu sungguh-sungguh ya, saya mau nyatakan kepada semua sahabat-sahabat saya PD Victory, walaupun kita kadang-kadang jatuh bangun, kadang-kadang kita kurang setia sama Tuhan, kadang-kadang kita suka, Tuhan gimana, kenapa sih seperti ini? Tapi Tuhan kasih setia, Tuhan tuh tepat pada waktunya gitu. Nah, Tuhan juga mempertemukan semuanya itu baik gitu loh. Seperti saya ketemu dengan Ibu Eli kepada PD Victory, bagaimana saya merasakan ada kasihnya di situ. Setiap pengerja-pengerja di PD Victory itu bisa kita jadikan, apa ya, aku bisa merasakan mereka bisa menjalankan firman Tuhannya sungguh-sungguh gitu loh. Oke, berarti untuk kehidupan sehari-hari selalu ada berkat begitu ya, selalu ada berkat yang tersedia begitu ya Bu ya. Jadi selalu Tuhan sediakan. Baik, untuk anak ini sudah bekerja juga, anak sudah bekerja? Belum? Iya, jadi Tuhan cabut saya untuk tidak bekerja itu pas anak saya sudah pas selesai gitu loh. Jadi ya beban saya baru agak mau ringan sedikit gitu kan, baru mau nabung gitu lah. Tapi Tuhan nggak izinkan, jadi Tuhan izinkan lah istilahnya. Oke, berarti Tuhan juga menolong ya pada saat ibu sudah tidak bekerja, anak udah lulus sehingga biaya tidak terlalu besar lagi begitu ya, dan anak sudah bekerja sekarang, puji Tuhan. Baik, nah tadi ibu sempat mengatakan ada perkenalan dengan Ibu Eli begitu. Nah, ibu mengikuti khotbah-khotbahnya begitu ya, mengikuti khotbah-khotbahnya, kemudian mendengar kesaksian-kesaksiannya, dan kalau nggak salah ibu ikut retreat juga ya di tahun ini di Bali ya, ikut retreat ya, kita ketemu waktu itu ya Bu ya. Nah, apa yang ibu rasakan dari
Rate-rate itu dan juga dari pelayanan Ibu Eli itu apa sih yang paling mengena di hati Ibu itu apa sih sebenarnya? Ibu ngajarin aku yang hebatnya itu aku nggak dikasih merasakan rendah diri ya. Terus kedua, ibu itu mengajarkan kasih, mengampuni itu yang paling gawat tuh. Karena kan nggak gampang ya mengampuni itu jujurnya, apalagi Kok paling gawat jadi mengampuni, kok paling gawat? Karena paling susah begitu ya, paling susah maksudnya ya. Paling susah. apalagi Oke. kenanya sama yang sesama seiman, nah itu yang paling gawat itu menurut aku. Tapi ibu selalu mengajarkan tetap kita harus mengampuni mereka gitu. Oke, jadi hal yang paling utama yang tidak pernah bisa dilupakan yang Ibu Eli ajarkan, ayo ngampunin, ngampunin begitu Ya, ya, ayo mengampuni. Nah, memang eh, sebegitu beratkah apa namanya sakit hati Ibu kepada seseorang sehingga sulit mengampuni begitu? Memang berat sekali. iyalah karena eh, terakhir aku disuruh tanda tangan tidak diperpanjang kontrak itu lagi karena yang melakukan itu ya orang seiman, dan orang seiman itu hanya cuman ada 3 orang di tempat itu gitu loh. Nah sebelum-belumnya itu kan aku diterima oleh orang yang beragama ini kan Beragama beda lain gitu. begitu ya, beragama lain ya. Oh, justru yang memutus kontrak kok malah teman seiman gitu. Tapi tidak pernah kecewa kan sama Tuhan, tidak pernah kecewa sama Tuhan kan? Amin karena diajarin sama Bu Eli. Tapi sempet nggak kecewa? Jujur sempet kecewa nggak? Kenapa Tuhan kok malah kirim orang seiman ini yang malah menyakiti aku, memutus kontrak seperti ini? Pernah nggak begitu? Berpikir begitu, sempat berpikir gitu? Pernah? Benar. Pernah ya Bu? Ya, sama manajer-manajernya juga kan Kristen-Kristen, tapi mereka dikirim Tuhan tuh kenapa bisa punya hati yang keras gitu, nggak punya kasih gitu loh. Iya. Memang Tuhan ajarkan, ya Tuhan ajarkan setiap kita memang ada selalu ada gesekan walaupun dengan teman-teman seiman, teman-teman pelayanan. Tapi ibu harus mengampuni, ibu harus bersabar begitu ya. Nah, baik. Untuk selanjutnya kira-kira apa sih harapan ibu, doa ibu begitu? Apakah ingin bekerja lagi ini atau memang sudah karena anak sudah bekerja mungkin kebutuhan sehari-hari juga ada aja berkatnya, ibu akan kalau ada peluang akan bekerja lagi begitu? Saya nggak tahu ya, saya mau dari Tuhan yang terbaik aja, tapi satu hal yang saya rindukan adalah owner yang megang gedung itu. Saya minta Tuhan tolong jamah hatinya untuk dia tidak berbuat lagi dengan hati yang semena-mena untuk menurut untuk kepada karyawan bawahannya. Dia dijamah Tuhan, dia mengenal Tuhan. Gitu aja sih saya rindunya. Oke. Kalau untuk saya pribadi, saya mau anak saya Tuhan izinkan untuk melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh karena talenta anak saya kan bisa memuji Tuhan nyanyi gitu. Kalau Tuhan izinkan. Ya, berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi Ibu Liana berbesar hati dan ya berdoa supaya juga owner, seluruh manajer ya, terutama anak-anak Tuhan yang ada di sana supaya bisa berlaku lagi lebih adil begitu ya Bu ya. Mendoakan seperti itu dan memang waktu itu juga kita sempat ketemu dengan anaknya dan ya, ada kerinduan untuk melayani. Nah, apakah ibu juga hari-hari ini bersama anak melayani di gereja atau di komunitas? Iya, Melayani ya. Ibu sebagai apa sekarang melayani? Boleh tahu? kalau saya sih paling paling muda-muda saja, cuma jadi kolektan. Tapi kalau anak Ya. saya jadi senior, ikut masuk paduan suara itu aja. Wow, ya. Walaupun petugas kolektan, usher itu sama kok. Upahnya sama yang khotbah, sama yang pimpin pujian sama. Jadi jangan pernah merasa. Betul tadi Bu Eli juga sempat ngomong, jangan rendah diri loh Bu Liana. Pernah ngomong begitu ya? Jangan rendah diri loh Bu Ya, Liana. Nah, itu karena apa? Tuhan perhitungkan juga walaupun Bu Liana hanya petugas kolektan atau hanya usher, Tuhan pakai kok setiap kita. Tuhan nggak pernah lihat fisik kita apa, nggak pernah. Yang Tuhan lihat hati kita untuk melayani. Dan saya dengar anaknya juga
ya ada kerinduan kelihatannya untuk juga ya siapa tahu kita berdoa ya supaya sekolah Alkitab ya, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta ya. Ya, baik. Nanti kita doakan secara khusus juga anaknya supaya bisa melayani Tuhan. Baik. Nah, jadi sekarang ibu masih tinggal sekeluarga semua bisa saling dukung, saling support. Ya, begitu ya Bu ya? Masih ya Bu ya? Masih ya Bu ya? Baik. Nah, kita berdoa terus supaya ibu bisa tetap sehat. Kalau memang Tuhan izinkan nanti tiba-tiba dapat pekerjaan, kita doakan supaya ibu bisa melakukan pekerjaan itu. Tapi kalaupun tidak, ya anak yang akan dipakai Tuhan, atau suami, atau siapa yang akan dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Begitu ya Bu ya, Bu Liana ya. Mungkin ada pesan khusus buat teman-teman di sini, Bu Liana, yang Ibu Liana ingin sampaikan apabila mengalami persoalan. Tadi kan Ibu alami pekerjaan diputus kontrak, kesehatan kena mium, begitu ya. Mungkin rumah tangga agak sedikit tergoncang, misalkan begitu karena kok bertubi-tubi persoalannya. Ada nggak pesan khusus buat teman-teman di sini kalau mereka punya masalah? Apa yang mau Ibu sampaikan? 1, tetap semangat. 2, itu tetap berpegangan terus sama Tuhan. Dan jangan lupa selalu dengarkan firman Tuhan melalui gembala kita. Karena firman Tuhan yang disampaikan Ibu Gembala kita itu sangat menguatkan rohani kita gitu di saat kalau kita lagi sangat-sangat terpuruk. Itu aja sih pesan aku. Tetap semangat, hidup aku aja dimenangkan karena harus ada harapan gitu. Harapan itu tidak pernah sia-sia walaupun rasanya tidak ada pengharapan. Seperti aku membesarkan anak aku, sepertinya kita nggak ada harapan untuk anak aku kuliah. Tapi Tuhan menolong anak aku sampai selesai kuliahnya. Itu aja sih. Wow, tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengar ya ibu-ibu dan bapak-bapak di tempat ini. Dengar ya Ciswat, Paula, Yeni Kurniawati. Semangat ya. Saya sebutkan yang kelihatan di sini. Semangat. Ayo semua tangannya dibuka begini. Semangat. Ya. Selalu sabar Pak. Ya, selalu sabar tuh ya. Justru dengan banyaknya persoalan membuat kita semakin dekat sama Tuhan, semakin percaya bahwa Tuhan itu dahsyat. Terima kasih Bu Liana buat kesaksian yang luar biasa malam hari ini. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga.